Ratna, setelah Ratna nanti Jessica, Jessica Sasmita, ya tolong dipersiapkan Jess. Baik, Pak. Terus si Ratna tolong jadi co-host. Sebentar Baik, ya, Pak. izin masih minta tolong ini Pak untuk share screen. Soalnya ini pakai HP. Ya, Sebentar Pak. ya sudah terlihat Jess. Rat. Baik Pak. Jadi langsung saja. Yang terhormat kepada Bapak Arifhan sebagai pengampu mata kuliah seminar MSDM. Jadi di sini saya Ratna Indah Wulandari dengan NPM 2111011131 ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pengaruh fleksibilitas kognitif terhadap gejala depresi dan kinerja akademik mahasiswa Universitas Lampung. Next. Baik, yang pertama di sini terdapat latar belakang. Jadi dalam proposal penelitian saya terdapat beberapa fenomena. Jadi dibahas dalam 4 poin utama. Yang pertama di sini ada ini berpikir kritis. Jadi di mana dalam dunia pendidikan, khususnya generasi saat ini tentu saja dihadapkan dengan tantangan berpikir kritis, di mana dituntut untuk mengatasi beberapa masalah dalam waktu yang bersamaan. Lalu, khususnya pada mahasiswa yang tak jarang mengalami masa peralihan atau masa transisi dari masa remaja di sekolah menengah atas atau sederajat lainnya dengan masa perkuliahan atau masa studi perguruan tinggi. Nah, mahasiswa ini yang merasa berada pada suatu zona nyaman akan berbeda dengan mahasiswa yang belum berhasil dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, kondisi, pola hidup, sosial, dan akademik yang berbeda. Lalu di mana mahasiswa saat ini tuh sering menghadapi lebih banyak stres, bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal saja seperti media sosial, namun terdapat faktor internal juga di mana terdapat tekanan akademis untuk tampil lebih baik dalam lingkungan sekitar mahasiswa antar mahasiswa lainnya gitu. Selanjutnya, di sisi lain, fleksibilitas kognitif ini mengambil peran. Mengapa demikian? Karena fleksibilitas kognitif ini seharusnya fleksibilitas kognitif yang tinggi itu dapat membantu individu untuk menyesuaikan diri dan memiliki sifat-sifat khas yang mampu dengan cepat mengubah cara-cara berpikirnya, serta mendukung kinerja individu tersebut dalam aktivitas pemecahan masalah. Dan individu ini jika dapat mengontrol fleksibilitas kognitif itu dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari dan menggunakan bermacam-macam pendekatan dan cara pemikirannya pun luas gitu, serta memproduksi sejumlah ide untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, didukung juga oleh pernyataan Syah 2013 halaman 225. Jadi, fleksibilitas kognitif itu terlibat dalam regulasi emosi, terus gangguan mood, gangguan pada kemampuan yang terdapat juga gangguan kecemasan dan kekhawatiran yang tinggi, serta mengindikasikan bahwa fleksibilitas kognitif ini sebagai fungsi lobus frontal tersebut yang terkait dengan depresi. Nah, maka dari itu, peneliti atau saya tertarik untuk mengangkat masalah ini atau pernyataan ini untuk menjawab beberapa rumusan masalah.
yaitu next. Nah, jadi rumusan masalah yang saya angkat itu ada dua. Yang pertama adalah, apakah fleksibilitas kognitif itu berpengaruh terhadap kinerja depresi pada mahasiswa? Hal tersebut didukung oleh pernyataan Syah sebelumnya. Lalu untuk rumusan masalah yang kedua adalah, apakah fleksibilitas kognitif berpengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa? Hal ini dirumuskan oleh literatur-literatur yang saya baca dalam penelitian terdahulu. Next. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian saya tentu saja untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas, yaitu fleksibilitas kognitif terhadap variabel terikatnya, yaitu gejala depresi dan gejala kinerja akademik. Selanjutnya, nah terdapat penelitian terdahulu. Jadi saya memiliki dua acuan. Yang pertama itu dari penulis Toshiki Fukuzaki dan Shinyo Takeda pada tahun 2022 dengan jurnal internasional dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa fungsi fleksibilitas kognitif relatif stabil dan tidak berpengaruh oleh kelompok usia. Nah, studi ini tidak menemukan hubungan antara fleksibilitas kognitif pekerja muda yang sehat, keadaan depresi atau kinerja mereka. Namun, dalam penelitian terdahulu pada Toshiki Fukuzaki ini meneliti variabel terikat yang berbeda, yaitu kinerja karyawan. Sedangkan saya tertarik untuk meneliti di bagian kinerja akademik mahasiswa yang hubungannya tetap pada sumber daya manusia, namun konteksnya yang berbeda seperti itu. Lalu kalau di penelitian terdahulu yang pertama ini, penelitian itu dilaksanakan hanya terikat kepada jenis wanita saja, yaitu wanita karir. Sedangkan saya tertarik untuk menelitinya pada gender yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan menurut saya, penelitian saya dapat memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian pada Toshiki Fukuzaki. Lalu acuan yang kedua yaitu pada jurnal yang diteliti oleh Zazwa H. Al-Multain Albir Ahmed pada tahun 2022 pada tahun 2022 juga, dengan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara skor siswa dengan defisit perhatian dan hiperaktif pada skala tugas eksekutif dan di dimensinya, di mana merencanakan tindakan yang bertujuan organisasi, pemantauan diri, dan skor total. Kognitif fleksibilitas ini dan prestasi akademik yang mengharuskan merancang penelitian empirikal untuk mengurangi keparahan defisit perhatian gangguan hiperaktif pada kalangan mahasiswa S1 karena akan berdampak positif terhadap prestasi akademik, dengan kesimpulan bahwa fleksibilitas kognitif ini berpengaruh secara positif terhadap kinerja prestasi akademik. Next. Lalu objek penelitian, saya menggunakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Lampung dengan 40 remaja dewasa terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan. Mengapa demikian? Karena saya ingin menguji dengan objek yang berbeda dari acuan saya di jurnal internasional. Seperti itu. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berbeda juga. Next.
Selanjutnya ada metode penelitian, di mana pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Analisisnya menekankan pada data-data numerik yang diolah dengan metode statistik untuk mencapai hasil yang lebih akurat juga. Lalu dengan jenis penelitian yaitu dengan menggunakan kuesioner, di mana memiliki kurang lebih 40 instrumen yang bersifat fleksibel karena bisa dilakukan secara online melalui form, dan sehingga responden lebih bebas dan jujur dalam menjawab karena dapat bersifat anonim. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kurang, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rifan. Oke, terima kasih Ratna. Ya, ada masukan dari teman-teman sekalian? Silakan mengenai judul atau mengenai rencana proposal yang akan diajukan oleh Saudara Ratna. Diki? Saya akan kalau gitu nanti saya akan memberikan ini masih kurang mendalam ya kalau di latar belakang sudah oke. Bisa ditayangkan coba yang tadi itu yang dari ini. Oke, jadi ada gap ya. Nah, seperti ini yang mungkin kita harapkan ya. Ada gap, ada beberapa penelitian yang mungkin saling bertolak belakang, yang satunya tidak ada hubungannya, fleksibilitas, yang satu adalah ada pengaruh yang signifikan ya kan gitu kan. Ada hubungan yang signifikan antara nih. Nah, saran saya kan masalah kamu kan cuma dua ya Ratna. Seharusnya tujuannya pun dua, nggak bisa digabung jadi satu. Coba ditayangkan. Ya ini sudah cukup baik ya. Jadi kalau masalahnya dua, masalahnya itu adalah untuk mengetahui pengaruh ya, pengaruh antara fleksibilitas kognitif terhadap apa namanya, bayangkan yang slide pertama di tujuan. Di masalah. Nah, itu lagi. Slide satu lagi di masalahnya. Ya, untuk memperdalam ini kalian nanti silakan ya ikut seminar ya, ikut seminar kakak kelasnya ya kan, atau mungkin yang sudah mengajukan judul dan meminjam proposal. Jadi untuk kalian ini format termasuk alat analisis ya, alat analisis juga diikuti. Nih, seperti misalnya gini Ratna, apakah fleksibilitas kognitif, nah ini juga harus konsisten ya. Kalau kamu menggunakan fleksibilitas kognitif, semuanya itu fleksibilitas kognitif. Ada yang tadi ada yang kebalik, ya. Dia kognitif dulu, baru fleksibilitas ya. Baik, Pak. Itu menggunakan istilah yang sama. Apakah fleksibilitas berpengaruh terhadap gejala depresi pada mahasiswa? Tujuannya apa? Untuk mengetahui pengaruh, ya kan? Fleksibilitas kognitif terhadap gejala depresi mahasiswa. Kan begitu kan? Jadi hanya merubah dari kalimat tanya menjadi kalimat yang positif. Baik, Pak. Tujuannya juga ada dua. Kalau masalahnya ada dua, tujuannya pun ada dua. Nah, tujuan yang kedua untuk mengetahui pengaruh fleksibilitas kognitif terhadap kinerja akademik. Kan gitu kan? Ya kan? Konsisten. Baik, Nanti, Pak. nah di sini belum ada hipotesis belum lengkap ini.
ya di bab 2-nya harus segera sama seperti bab 1, bab 2, bab 3. Setelah presentasi ini nanti kamu harus membuat seperti proposal yang benar, ya kan? Nanti baru akan kita keluarkan SK, Baik, Pak. ya. Nah, kalau kita lihat dari masalah itu ada berapa variabel X dan ada berapa variabel Y. Variabel Izin, X-nya mana? variabel X-nya itu fleksibilitas kognitif, Pak. Kalau Oke, Y-nya 2. fleksibilitas kognitif variabel X-nya. Berarti gejala depresi dengan kinerja akademik sebagai variabel Y. Pak. Y. Ya, berarti variabel Y-nya ada 2. Itu pun nanti di dalam metodologi juga dituliskan ya dengan rumus secara statistik. Ya kan? Y1 sama dengan A plus BX. Y2 A plus BX. Kan gitu kan? Nah, kalau untuk mengetahui ini juga tolong diperhatikan. Kalau untuk mengetahui kalian nanti harus buka lagi nih ya di metodologi dan di statistik kalian sudah mulai harus bisa mencari mempelajari mata kuliah sebelumnya. Untuk mengetahui pengaruh ya, itu lebih pas kalian menggunakan regresi sebagai alat analisis. Ya. Karena judulnya pengaruh. Sedangkan kalau misalnya kalian mempunyai judul hubungan, ya, mencari hubungan, itu menggunakan alat analisis korelasi. Nanti cari di statistik tuh. Pengaruh itu adalah hubungannya, pengaruh itu adalah searah. Ya, kalau hubungan adalah dua arah. Nanti silakan dicari. Kalau dia mediasi, ya kan ada beberapa kalian membaca jurnal yang mediasi itu menggunakan struktur equation model, ya kan? Itu nanti tolong dicatat. Kalau mediasi, memediasi, jadi ada variabel antara namanya. Antara variabel X dan variabel Y itu ada variabel antara. Kalau itu menggunakan struktur equation model, alatnya banyak, ya ada Lisrel, ada PLS, ada Amos dan sebagainya. Kalau misalnya di masalahnya atau misalnya tujuan kalian adalah untuk mengetahui moderasi, kan kalau variabel moderasi itu kalau nggak salah sudah pernah saya berikan di metodologi itu. Ya, maka kalian menggunakan yang namanya bukan hierarchical, moderated regression analysis, MRA. Moderated regression analysis. Ya. Nah, jadi punya Ratna ini, oke. Ini adalah bab 1 sampai dengan tujuan. Coba lihat tujuannya. Ya, rumusan masalahnya. Nah, tujuan kan cuma satu nih. Jadi harus di-split menjadi 2. Sampai dengan di sini. Baik, Pak. Ya. Nah, bab 2 itu adalah tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Itu nanti kamu lihat draft proposal kakak kelas yang sudah seminar atau sudah melalui proses seminar ya. Baik, Pak. Ya, nah, di dalam bab 2 itu adalah isinya adalah penelitian-penelitian terdahulu, ya literatur, ya kan definisi dari fleksibilitas kognitif itu apa, ya gejala depresi itu apa, ya kan. Terus itu nanti ada kinerja akademik yang bagaimana, penelitian terdahulu itu berbagai macam dan bagaimana kalian merumuskan. Nah, kalau dari masalah tadi perumusan hipotesinya gimana kira-kira? Coba kembali lagi ke permasalahan. Nah, ya kan? Tadi untuk menjadi tujuan penelitian kita merubah kalimat pertanyaan menjadi kalimat yang positif. Hipotesis itu apa? Jawaban sementara, Pak, dari Jawaban sementara atau dugaan sementara. Nah, untuk menjawab permasalahan ini kira-kira kita merubah kalimat yang bagaimana? Ya, antara kognitif, fleksibilitas kognitif dengan gejala depresi. ini, Pak, apa Ya, namanya? Terdapat pengaruh dari fleksibilitas kognitif ini terhadap gejala depresi.
dan juga kinerja akademik. Itu dilihat dari rangka pemikiran ya, Pak. Ya. Kalau itu menjauh, kalau itu kira-kira sebagai kalimat hipotesis bukan? Kalau kalimat kamu tadi, Iya, Pak. apa tadi kalimat kamu? Terdapat pengaruh Nah, uh, terdapat si- pengaruh. Nah, karena kalian itu mempunyai dasar, dasarnya apa? Dasarnya adalah teori, kajian pustaka, dan penelitian terdahulu. Ya kan? Tadi sudah banyak mengatakan, seseorang yang fleksibel, yang mempunyai fleksibilitas kognitif, kira-kira gejala depresinya baik atau buruk? Penelitian. buruk, Pak. Hah? Buruk, Pak. Buruk. Semakin fleksibel Oh, kognitif kita, baik. maka semakin rendah ya tingkat depresinya. Negatif atau positif? Negatif, Pak. Harusnya Negatif, ya kan? Nah, itu juga ini, jadi itu harus mempunyai karena kalian itu yang mau yang apa namanya akan mengikuti penelitian itu berdasarkan penelitian terdahulu, maka kita lihat merumuskan hipotesis juga berdasarkan penelitian terdahulu. Kalaupun nanti hasilnya positif, ya itu adalah justifikasi kita. Ada pendukungnya juga, kan ada penelitian yang signifikan tadi positif, ya kan? iya, Kuesionernya ada ini, Rat. ada, Pak. Diadopsi Nah, dari jurnal internasional juga. ya, nah ini fleksibel. Nah, makanya itu nanti ada yang penting ada alat ukur. Kan sudah saya katakan bahwa kita membuat penelitian, mengambil variabel dalam penelitian, kita adalah harus mempunyai dasar kuesioner sebagai alat ukurnya. Sebagai alat untuk mengukur variabel itu adalah kuesioner. Ya kan? Nah, berarti kita harus menggunakan kalimat sebagai hipotesis adalah fleksibilitas kognitif berpengaruh negatif terhadap gejala depresi mahasiswa. Itu baru punya arah. Kalau tadi kan tidak punya arah kan? Iya, Pak. Soalnya masih bingung, Pak, untuk hipotesisnya itu. Iya. Nah, itu semuanya ngambil dari penelitian terdahulu. Oh, baik, Kita Pak. harus memahami pengaruh yang positif itu yang bagaimana? Pengaruh yang positif itu adalah pengaruh yang searah. Contohnya, ya kan? Semakin puas seseorang, maka akan semakin tinggi kinerjanya. Kan gitu kan? Atau dengan kata lain, positif itu adalah mempunyai arah yang sama. Kalau kepuasannya tinggi, naik ke atas, ya kan? Maka kinerja pun akan ke atas. Gitu kan? Kalau fleksibilitas, semakin orang individu itu mempunyai semakin fleksibilitas, ya kan? Maka gejala depresinya akan semakin Rendah. menurun. Itu namanya pengaruh yang negatif. Ya kan? Kalau misalnya stres dengan turnover atau keluarnya karyawan, itu pengaruhnya positif atau negatif? Searah kan? Dia arahnya menurun, ya kan? Semakin stres, maka orang itu semakin berniat untuk keluar organisasi. Ya. Walaupun dia itu adalah bahasanya adalah negatif. Ya, jadi kalian harus memahami itu apa yang dimaksud. Itu nanti akan keluar pada saat ujian komprehensif. Kalian harus memahami. Kita sudah belajar tentang regresi, tentang di statistik ya, yang searah, ya kan? Itu adalah positif, yang berlawanan arah itu adalah negatif. Ya, sampai dengan perumusan masalah. Ya, nanti selanjutnya coba slide selanjutnya.
Tujuan nanti di bab 2 itu saudara harus tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis, ya kan? Coba slide selanjutnya. Terus. Nah, di penelitian terdahulu ini bahasa seharusnya bab 2, ya. Ini sudah benar ya, tetapi nanti kamu harus memasukkan definisi. Ya, fleksibilitas kognitif itu apa? Jadi judulnya adalah tinjauan pustaka dan hipotesis. Meskipun di dalam presentasinya kita tidak tuangkan. Terus ke bawah lagi. Nah, ini adalah mulai dari objek point masuk ke dalam metodologi penelitian. Nanti tolong dilihat juga, Rat, ya, sama yang lain-lain ya. Nah, bab 3 itu adalah tentang metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian itu memuat desain penelitian kita, sudah kita pelajari, ya kan, di metodologi, buka lagi. Desain penelitian kita ini apa? Survei, eksperimen, atau yang lainnya. Nah, setelah desain penelitian, ya kan, populasi dan sampel. Populasi kita berapa? Siapa? Jumlahnya berapa? Populasinya? Sampelnya berapa? Bagaimana teknik mengambil sampelnya? Atau kita mengacu kepada beberapa pendapat ya dari buku metodologi UMAS sekarang juga ada yang 5 kali jumlah item, ada yang 100 sampai dengan 200. Tapi umumnya Ratna, penelitian-penelitian yang SDM ya itu harus lebih dari 100. Nggak bisa 40. Nah, pemahamannya gimana? Kalau misalnya saya punya jeruk satu satu karung ya, saya ambil 10 misalnya. Terus itu ternyata saya coba itu manis. Apakah saya bisa ngambil kesimpulan bahwa jeruk di dalam karung itu manis? Belum tentu, ya kan? Tapi kalau saya ambil 20, ya kan? Ternyata dia itu ada 15 manis, 5-nya asam, saya bisa ngambil kesimpulan. Jadi semakin banyak sampel yang kita ambil di dalam suatu populasi, penelitian kita akan semakin baik. Ya, tapi penelitian yang survei itu ada beberapa pendapat 100 sampai dengan 200 sampel. Atau 5 kali jumlah item. Tadi kamu mengatakan itemnya 40. Dikali 5 sekitar 200. Kan ketemu. Ya. Kalau nyebar kuesioner sekarang gampang dengan menggunakan Google Form, nggak kayak dulu melalui pertemanan dan sebagainya. Ya. Oh, ternyata emang kalian juga di dalam proposal ini harus sudah bisa mencari objek penelitian, ya. Jadi dengan kata lain, saya katakan bahwa ini adalah independent study. Jadi jangan bolong, jangan tanpa adanya objek. Meskipun surat izin penelitiannya belum keluar, tetapi minimal bagaimana caranya kalian itu mendapatkan informasi, misalnya oh Pak, saya akan meneliti di Bank Mandiri. Nah, kalian bagaimana caranya harus mendapat beberapa informasi dari Bank Mandiri itu. Banyak, ya kan, objek-objek di dalam satu perusahaan itu. Kalau syukur-syukur kalau kita misalnya ada teman, ada kolega, ada paman dan sebagainya. Monggo silakan di dalam perusahaan. Ya, itu harus tertuang. Nah, setelah dia desain survei, populasi dan sampel, ya kan? Terus itu ada juga, setelah itu ada namanya untuk menguji instrumen. Kuesioner itu kita harus memuat namanya analisis validitas, reliabilitas, dan normalitas. Jadi kalian harus melihat, mencari proposal. Ya.
Di dalam metodologi juga ada namanya definisi operasional variabel. Ya kan? Ada berapa jumlah itemnya, kuesionernya diadopsi dari mana, ya kan? Jumlah itemnya berapa dan sebagainya. Baru alat analisis. Kalau di sini kan coba lihat slide selanjutnya. Ini kan masih umum sih Ratna. Iya, Pak. Belum. Nah, ya masih umum. Ingat bahwa untuk penelitian yang pengaruh kita pakai regresi. Hubungan pakai korelasi. Ya, mediasi pakai set. Moderasi pakai regresi moderasi dan sebagainya. Ya, nggak perlu rumit-rumit, pakai regresi juga sudah, atau regresi atau korelasi juga sudah diinjek. Udah cukup. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak, jadi untuk tinjauan pustaka itu isinya ini ya Pak, definisi-definisi dari variabel-variabel yang diangkat ya Pak? Bukan. Definisi operasional variabel itu kolom pertama itu adalah biasanya variabel, ya kan? Variabel itu definisinya apa? Yang dimaksud dengan fleksibilitas kognitif itu apa? Tapi punya sumber. Sumbernya dari mana? Tidak hanya sembarangan. Baik Pak. Terus mengukurnya pakai apa? Kan di dalam instrumen itu kan ada apa namanya? Ada item-itemnya ya. Fleksibilitas itu kamu bisa tayangkan PP ininya, kuesionernya. Bisa nggak tayangkan kuesionernya, Rat? Bisa Pak, terdapat di Ya. Ini saya minta di kelas ini fokus ya untuk membuat proposal ya. Please tolong di ini diomongkan teman-temannya. Baik, Pak. Ya, fokus. Silakan kalian cari format yang dilihat dari kakak kelas itu adalah format penulisan proposal, Baik, ya. Pak. Bukan judulnya, tapi adalah formatnya apa-apa yang termuat di dalam itu. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan kakak kelas atau mencari informasi dan sebagainya. Ada, Rat? Iya Pak, ini sedang minta tolong Pak Saringatun. Sebentar Pak. Nah, ada di halaman terakhir lampiran. Coba. Jadi tinjauan pustaka itu isinya definisi operasional variabel itu ya Pak ya? Yang... Di metodologi, ya kan? Oh, Di metode. Nah, ini ya, ini adalah apa namanya cara eh, mengukurnya ya. Coba itemnya. Satu, saya mempertimbangkan banyak pilihan sebelum memilih cara pengambilan tindakan, ya kan? Nah, indikatornya apa? Kita ambil kata kuncinya adalah banyak pilihan, gitu kan ya. Jadi untuk mengisi banyak pilihan, pikiran dan perasaan, ambil aja kata kunci dari setiap item itu. Ya, ini ada di bab 3. Nah, kamu lihat dulu contoh dari proposal yang punya kakak kelas, ya, Ratna ya. Tuh. Nah, kalau di kajian di tinjauan pustaka itu hanya definisi variabel, ya kan? Terus itu adalah penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. Ingat perumusan hipotesis ya, bukan hipotesis. Kalau perumusan hipotesis itu kita apa namanya mengemukakan dulu pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, maka saya punya hipotesis saya ini. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung hipotesis gitu. Ya. Silakan nanti kalian juga berdiskusi antara satu kelas atau satu kelompok di dalam mata kuliah seminar ini untuk membuat proposal itu. Diskusi itu enak. Anak sekarang itu yang namanya ngafe katanya. Ya, kalian lebih enak ngafe katanya. Ngafe itu nongkrong di kafe sembari kita berdiskusi, bukan nongkrong di kafe ngomongin orang. Nah, di dalam definisi operasional itu adalah itu. Nah, terus di kolom terakhir di definisi operasional itu biasanya coba ada skala, ya, skala. Ya. Nah, skala itu
tergantung dari apa yang direkomendasikan, apa yang digunakan. Ya. Skalanya, skalanya 5 skala Likert 5 poin dari setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Di dalam artikel itu ada juga. Ya. Ada yang memuat itu, atau dari sangat baik sampai dengan sangat tidak baik, sangat suka sampai dengan sangat tidak suka, ya kan? Dan sebagainya. Itu namanya skala Likert. Ya. Nah, terus setelah definisi operasional baru yang terakhir ada alat analisis. Ya, cukup sampai dengan di situ. Sebelum kalian terjun kepada melakukan penelitian. Gitu ya Ratna ya. Ada lagi yang tanyakan. Yang lainnya boleh silakan bertanya. Mengenai Eh, ya, silakan. Mohon izin Bapak. Baik. Hmm. Mohon izin untuk bertanya Pak, untuk kayak terkait tadi untuk sampel yang akan kita teliti itu tadi minimal berapa Pak? 100 ya Pak ya? 100 sampai dengan 200. 100 sampai dengan 200. Nah, Itu kalau yang umum. baik, kalau semisalkan dalam mencari sampelnya itu dari satu ke satu tuh jaraknya jauh itu nanti bagaimana Pak? Maksudnya jarak jauh gimana? Misalkan data sampelnya tuh menyebar gitu kan, Pak. Itu pakai sampling bisa tidak, Pak? Menyebar. Ya sampel itu adalah jumlah yang ditanyakan populasinya. Iya, baik. Kita begini, populasi misalnya dalam satu organisasi itu populasinya ada 300, Hmm. ya kan? Dalam satu organisasi ada 300 populasinya. Karena saya mengacu kepada pendapat bahwa untuk penelitian survei 100 sampai 200, maka saya akan mengambil 150 misalnya. Jadi sampel yang akan saya ambil sebanyak 150. 50. Gitu. Mau dia lokasinya di mana-mana terserah gitu loh. Yang penting kan kita nggak melihat dia jarak antara itunya, tidak. Hmm. Misalnya si Aris gitu. Saya lihat kan judulnya adalah di Al-Wasi'i. Cuman berapa orang sih, Aris? Eh, Mohon izin, Pak. Kemarin itu targetnya tuh di itu kalau punya Aris tuh yang bikin topik masalahnya tuh di Al-Wasi'i, tapi dari buku malah tuh minta untuk menyebar. Jadi mintanya di masjid di seluruh Bandar Lampung. Jadi Iya, nah itu. Jadi kan yang menjelaskan yang kita ambil kan organisasi masjidnya, iya, ya Pak. kan? Bukan nama masjidnya loh. Mm-mm. Organisasi masjid itu pengurus masjid punya karakteristik yang sama nggak, Riz? Beda-beda, Pak. Sama lah, kata siapa? Bekerjanya sama kan? Oh, Masjidnya berbeda-beda, cara kerjanya sama nggak? Sama, ada yang tugas tugas OT, apa namanya ajan, ada yang tugas ngurusin kas, dan kan sama. baik untuk tugasnya. Tapi kalau kayak sifatnya kan beda-beda gitu, Pak. Kita nggak melihat sifat lu, orang yang kita yang teliti variabelnya apa kamu? Itu Pak, apa namanya kepemimpinan leadership, leadership Iya, spiritual, spiritual leadership. inilah semua pemimpin untuk memimpin masjid kan semua punya karakteristik sama, yang dipimpin emang berbeda-beda. Dalam satu organisasi pun punya sifat yang beda-beda kok, kan gitu. Iya baik Pak, siap. Ya kan? Tapi kita tidak melihat, yang jelas kita akan meneliti tentang variabel kepemimpinan masjid. Kan gitu kan? Dengan apa? Dengan keterikatan itu Pak, dengan Hmm, dengan keterikatan. Tujuannya apa? Kenapa kamu ngambil Masjid Bandar Lampung? Jadi hasil penelitian kamu ini nanti bisa digeneralisir ke di masjid-masjid di Bandar Lampung. baik Pak. Bukan hanya Al-Wasi'i manfaatnya, bisa juga Masjid Abdul Rahman, Masjid Abror, ya, Masjid Al-Iman dan sebagainya kan. Banyak jumlah masjid. Baik Nah, Pak. cuman kamu harus melihat supaya tidak ini kamu pilih masjid-masjid yang mungkin relatif besar, karena kalau masjid besar ya kan itu minimal diikuti oleh masjid-masjid yang relatif kecil. Iya, Jemaahnya loh, iya Pak, ukuran ukuran besar atau itu kan kelihatan jemaahnya kan. benar Pak.
Nah, semakin banyak jemaah, maka kepemimpinan itu akan semakin lebih kompleks. Kan gitu kan? Iya Pak. Masjid Taqwa, Al-Wasi'i, masjid apa yang di A2, Jalur Tua, Wai Halim itu, A2. ya, Masjid Al-Furqon, banyak kan di Bandar Lampung. Jadi sekupnya Bandar Lampung, cuman kita singgah apa? Singgah Paris, sehingga jumlah populasinya semakin besar, Sama. memudahkan kalian untuk melakukan penelitian. Makanya saya mengatakan, kalau misalnya kalian untuk mencari objeknya hanya sedikit SDM-nya, sedangkan kita harus mencapai 100 sampai dengan 200, maka kalian harus berbicara atau mencari perusahaan yang sejenis. Ya kan? Baik, Oh Pak. iya dong. Misalnya pada usaha keripik pisang, atau ada pada usaha pada PT konstruksi, ya. PT konstruksi banyak di Bandar Lampung. Ya kan, kalau misalnya nggak mau di Bandar Lampung, boleh di Waikanan, perusahaan konstruksi di Waikanan, atau di mana saja, banyak perusahaan sejenis. Oh Pak, saya mau ngambil karyawan untuk di peternakan ayam. Bong, itu banyak. Ada beberapa perusahaan yang sejenis. Gitu ya, bisa disiasati untuk masalah sampel. Siap, Sehingga Pak. apa? Sehingga penelitian pun tingkat general. Yang kita teliti adalah ingat, yang kita teliti adalah variabel penelitian, bukan perusahaannya loh. Karena karakteristik semua pekerjaan SDM itu hampir sama. Oh, semua orang punya stres nggak di dalam organisasi? Punya. Punya, Pak. Semua orang punya fleksibel konektif nggak di dalam semua organisasi? Nah, Iya, Pak. punya. Punya, Pak. Organisasi apa yang nggak punya fleksibel kognitif? Enggak, semuanya ada. Ya. Ada depresi nggak? Ada. Semua kita bekerja bisa melakukan depresi, konflik, stres, kepuasan kerja, dan sebagainya. Gitu ya, Chris? Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Ratna. Nanti Ratna coba setelah diperbaikin ini, ya, setelah diperbaikin ini, si Ratna menghadap ke Bu Kemala, ya kan, minta masukan. Terus itu Bu Jainur sebagai pengampu mata kuliah MSDM, dan Bu Lis. Silakan saja, saya mahasiswa mata kuliah seminar MSDM, Bu. Saran Pak Riban, mohon masukan untuk penyempurnaan proposal saya. Kirim. Ya. Nanti karena nama mereka nanti akan saya masukkan sebagai pembahas. Ternyata emang nampaknya nanti akan kita diskusikan lagi apakah mungkin SK judulnya itu di akhir apa namanya, di akhir mata kuliah ini, karena kalian kan belum pada dapat objek ya, belum melakukan penelitian sementara ya, apa turun ke lapangan ya, tetapi minimal kalian harus bisa memberikan bayangan ya. Ada Pak, oh, itu banyak yang terjadi. Kadang-kadang kakak kelasnya, Pak, ini ternyata perusahaan ini tidak menerima Pak, bagaimana ya, sudah diganti objek ya, pindah ke perusahaan yang lain. Nah, tapi minimal sekarang kalian dari kolega atau dari saudara, dari paman, itu minimal secara informal dulu bisa memperoleh itu. Ya, ingat ya, Ratna ya, Bu Kemala, Bu Jainur, sama Bu Lis minta masukan dari situ. Tapi kamu sempurnakan dulu apa yang sudah saya berikan. Oke? Untuk itu via message dulu ya, Pak, atau buat Gimana? via chat dulu atau langsung janji Chat minta? dulu lah, WA dulu lah, ya. Baik, Pak. WA dulu, nanti kan nomornya ada di Aris semuanya, teman-teman pasti punya lah, di chat dulu. Ngomong saya mahasiswa seminar MSDM, ya. Baik. Baik, Pak. Saya tinggal, nanti kan mereka lapor, nanti baru saya jelaskan. Saya sudah ngomong sama Bu Jeno, sama Bu Kemala, itu akan dibahas di mata kuliah seminar, karena punya ini, yang peer groupnya MSDM harus punya kontribusi dalam membangun proposalnya mahasiswa MSDM.
Itu ya, Rat ya. Terima kasih Ya, banyak, terima Pak. kasih Ratna. Silakan ditutup, Rat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman dan kepada Bapak Rifhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya si Jessica. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Ribahan SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia, serta teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Saya Jessica Sasmita, NPM 2111011011, izin memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Flexible Working Arrangement terhadap Work-Life Balance pada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Pengaturan kerja yang fleksibel atau flexible work arrangement merupakan sebuah alternatif pilihan yang diberikan untuk menentukan jadwal dan tempat bekerja. Nah, organisasi yang mempraktikkan flexible work arrangement ini memiliki kesadaran bahwa perubahan dinamika dan pola kerja menjadi fleksibel dapat membuat karyawan memiliki work-life balance yang lebih baik sehingga menimbulkan kinerja yang baik pula. Nah, dari sisi pekerja, yaitu fleksibilitas waktu kerja dapat membantu Ya, saya pangkas sebentar. Jessica, bahasa ini bahasa yang kamu kemukakan itu lebih baik ya, lebih baik dituliskan sumbernya. Ya, setiap kalimat ini lebih baik dituliskan sumbernya. Kamu ngambil dari jurnalnya siapa, ya. Biar nanti ini jangan seolah-olah ini adalah tulisan kamu, apa namanya bahasa kamu, tetapi minimal kita kata si tadi menurut si A, nah, dalam jurnalnya, menurut si B dan seterusnya. Itu ya. Ya, baik Pak. Oke, silakan teruskan. Dari sisi pekerja, fleksibilitas waktu kerja dapat membantu pekerja yang berperan sebagai orang tua untuk menyelaraskan jadwal kerja dengan pengasuhan anak. Sehingga dalam kondisi berikutnya dapat memberikan kontribusi penting terhadap kepuasan kerja karena pekerja memiliki keseimbangan kehidupan antara bekerja dan kehidupan pribadi. Nah, selanjutnya itu ada work-life balance. Ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah waktu yang dihabiskan oleh pegawai dalam pekerjaannya dengan jumlah waktu yang dihabiskan untuk kepentingan pribadi pegawai tersebut dengan melibatkan keluarga dan hal-hal yang disukai. Nah, work-life balance ini merupakan kemampuan seseorang individu pegawai dalam menempatkan diri terhadap pemenuhan komitmen kerja dan keluarga. Oleh sebab itu, peran organisasi sangat dibutuhkan terhadap pembentukan work-life balance seperti kebijakan yang mendukung pegawai, beban kerja yang seimbang, penyediaan sarana konseling oleh pihak kepegawaian, adanya kompensasi yang jelas dan adil. Nah, adanya flexible work arrangement ini akan mendukung work-life balance untuk memiliki kemudahan dalam mengatur keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah flexible work arrangement berpengaruh terhadap work-life balance pada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Bandar Lampung. Nah, tujuan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui bagaimana pengaruh flexible work arrangement terhadap work-life balance pada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Bandar Lampung. Nah, manfaat penelitiannya ini yaitu sebagai sarana informasi serta untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh flexible work arrangement terhadap work-life balance terhadap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung di Bandar Lampung. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada flexible work arrangement, yang ketiga work-life balance, dan yang keempat hubungan antara flexible work arrangement dan work-life balance. Nah, manajemen sumber daya manusia ini adalah bidang yang mempelajari cara mengatur orang sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, sedangkan flexible work arrangement ini menurut Carlson 2010 yaitu fleksibel adalah kebijakan formal yang ditetapkan oleh manajemen sumber daya atau pengaturan informal terkait dengan fleksibilitas di tempat kerja. Yang ketiga ada work-life balance. Menurut Lockwood, yaitu work-life balance adalah suatu keadaan pada dua tuntutan di mana pekerjaan dan kehidupan seseorang yang seimbang. Yang terakhir ada hubungan antara flexible work arrangement dan work-life balance. Nah, ini memiliki tujuan pemberian jam kerja yang fleksibel dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan work-life balance dari pekerja. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran yaitu flexible work arrangement itu berpengaruh terhadap work-life balance, yaitu variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis satu ini, flexible working arrangement berpengaruh terhadap work-life balance pada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung di Bandar Lampung. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Nah, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang di Bandar Lampung dengan berjumlah 118 orang. Dan pada penelitian kali ini sampel menggunakan kuesioner dan yang dijadikan sebagai anggota sampel yaitu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung di Bandar Lampung. Selanjutnya variabel penelitian yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen atau bebas yaitu flexible work arrangement dan variabel dependen atau terikat yaitu work-life balance. Dan metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuesioner. Nah, selanjutnya ada alat analisis data, yaitu ada 3, yaitu menggunakan uji validitas, yaitu uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu uji reliabilitas adalah suatu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat diandalkan secara konsisten. Yang ketiga yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi baik variabel dependen maupun variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Baik, sekian presentasi dari saya. Oke, lihat di slide pertama. Kita slide pertama ini sudah lebih baik ya punya Jessica ya, lebih apa namanya di masalahnya coba lebih tertata ya, lebih punya tahapan-tahapan ya, sudah hampir dikatakan lengkap. Oke. Nah, saran saya coba kalau ngambil dosen Fakultas Ekonomi saja, kenapa nggak dosen Universitas Lampung juga?
Karena yang mengalami fleksibilitas working arrangement ini, ya kan, kalau kita seperti misalnya mau ngajar Zoom, itu kan sebenarnya fleksibel working, ya. Itu Baik, Pak. bisa di mana saja. Jadi seluruh dosen Pak. Kenapa? Karena tadi tuh populasinya semakin banyak populasi, kamu semakin gampang, ya kan, semakin gampang memperoleh sampelnya. Sampelnya sudah cukup baik ya, 18, tapi sudah banyak. Nggak apa-apa, satu dulu. Nanti kan tergantung pembimbingnya ya. Yang jelas mungkin kalau kamu lihat dari si ini dampaknya kan pada kinerja, ya kan gitu kan. Nanti bisa silahkan dikolaborasi. Terus yang lain-lainnya coba dari tujuannya gimana? Nah ini ya tujuannya tadi kalimat pertanyaan apa kalimat masalahnya apa tadi? Ingat apa? Coba slide sebelumnya. Masalahnya apa? Apakah ya flexible working itu berpengaruh terhadap kekebalan? Tujuannya apa? Untuk mengetahui untuk mengetahui pengaruh. Jadi bagaimana pengaruh? Untuk mengetahui pengaruh saja. Ya, jadi bagaimana pengaruh? Untuk mengetahui pengaruh. Hipotesisnya coba. Nah, hipotesisnya ini belum terarah karena hipotesis itu sudah saya katakan hipotesis itu adalah dugaan sementara yang sudah mengandung arah, ya kan? Gimana Jessica untuk mengetahui arahnya? Tentu mengetahui arahnya dari penelitian yang terdahulu, ya kan? Kira-kira arahnya mana? Positif atau negatif? Yes. Positif, Pak. Positif, ya kan? Maka sebutkan aja flexible working arrangement itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap work-life balance. Oke, Ya, baik, Pak. terus, jadi penelitian ini nanti dikembangkan lagi. Terus setelah hipotesis, ini ada di bab 2 ya, nanti lihat di format bab 2, di bab 3-nya di metodologi coba. Nah, ini ya ini di metodologi ya jenis penelitian atau desain penelitian. Penelitiannya apa? Buka lagi ya kan penelitian kita adalah jenis desain penelitian survei ya kan populasinya. Nah, kalau misalnya populasinya Fakultas Ekonomi 118 nanti sampelnya berapa? Nggak mungkin sampelnya di bawah 100 gitu kan ya, maka harus diperluas. Oke. Baik, Pak. Metodologinya tadi sudah mengandung tentang variabel untuk menguji kuesioner. Selanjutnya coba slide selanjutnya, ini alat analisis data ya. Nah, alat analisis data. Nah, bukan yang persamaannya mana coba sebelumnya. Tadi persamaan regresinya. Itu terlalu setelah ini, coba setelah ini. Belum ada, Pak. Enggak, yang tadi coba setelah ini apa? Slide-nya setelah. Nah, ini nih, itu tadi. Nah, model penelitian. Ini bukan model penelitian ini bukan begini apa kok ada variation direct investment. Ini salah nih. Copy Baik, paste. Pak. Ya. Kan persamaan kamu cuma X dan Y saja. Jadi model matematis penelitian kamu yaitu Y sama dengan A plus BX saja. Di mana Y itu work-life balance, X itu adalah flexibility working arrangement. Itu saja. Makanya kembali lagi kalian pelajari di dalam statistik. Ya, buka lagi statistiknya. Nah, alat analisis. Nah, ingat ini adalah analisis data. Nah, kalau regresi itu adalah alat analisis uji hipotesis. Ya, validitas, reliabilitas, dan normalitas. Ini pun sudah cukup baik. Nah, setelah ini uji hipotesisnya mana? Setelah ini apalagi? Nah, nanti diperkaya lagi ya. Silakan nanti dilihat beberapa apa namanya proposal-proposal yang sudah punya kakak kelas, terutama yang di MSDM ya kan. Terus nanti
Jessica minta masukan, ya kan? Silakan sama seperti Ratna, minta masukan kepada Bu Kemala sebagai pengampu mata kuliah seminar, ya kan? Terus itu Bu Nova dan Pak Mirwan. Ya, sama seperti yang saya berikan kepada si si Ratna tadi, ya, dengan melalui chat dulu. Mata kuliah seminar, Baik, minta Pak. masukan dari itu. Itu ya. Baik, Pak. Oke, silakan tutup, Jess. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. untuk mahasiswa yang lainnya dari hasil presentasi ini, proposal kalian tolong diperbaiki, ya kan, disesuaikan karena secara umum itu proposal itu sama yang saya sama apa yang saya katakan di Ratna dan si Jessica, tolong dirubah ya, melihat acuan dari kakak yang dulu, ya kan, silakan sesuai sama itu. Mudah-mudahan dengan 2 presentasi ini nanti akan lebih menyempurnakan sebelum kalian presentasi ya. Nanti silakan nanti kalau setelah dari yang 2 presentasi ini nanti ingat, karena kita tidak punya kuis dan UTS, ya kan? Ratna dan Jessica silakan diperbaiki sebagus mungkin untuk penilaian sebagai UTS. Jadi kalau buatnya sembarangan mungkin akan mempengaruhi nilai. Ada Baik, pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan kalian terus menekuni rencana proposalnya, ya kan? Semakin baik, ya kan? Semakin tertata, semakin mengikuti aturan metode ilmiah di dalam metodologi penelitian yang kita pelajari. Jadi tugas kalian membuka lagi buku mata kuliah metodologi, ya kan? Sama mata kuliah statistik, ya kan? Terus baca jurnal. Karena disinilah waktu kalian untuk mendapatkan informasi yang banyak. Beda nanti kalau kalian sudah keluar SK, sudah habis teori, kalian nggak belajar lagi. Oke? Oke, kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin titip ya. Baik, Pak.